Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita di pagi hari ini mengawali aktivitas kita dengan bersekutu bersama dengan Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya bagi setiap kami semuanya. Tuhan Yesus, kami rindu di pagi hari ini untuk menaikkan syukur kami melalui puji-pujian bagi Engkau. Terlebih kami boleh merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita bawa hati kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu Kau nyata dalamku. Kita akan pujikan dari awalnya. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu Kau nyata dalamku.
Engkau Tuhan kemuliaanku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau, ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu Kau nyata dalamku. Kau nyatakan Engkaulah Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu Kau nyata, hingga kemuliaan-Mu Kau nyata, hingga kemuliaan-Mu Kau nyata dalamku. Haleluya, kami sembah, kami agungkan hanya nama-Mu Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami muliakan Engkau selama-lamanya. Oh, haleluya. Engkaulah yang menjadi pujian kami, dan hanya Engkaulah yang menjadi kemuliaan bagi setiap kami semuanya. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh disukakan dan disenangkan di pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami semuanya, kami siap untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan sebelum kita mengawali aktivitas kita. Kita mau sama-sama buka di Galatia 5 ayat yang pertama, ayat nats kita di bulan ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di sini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia yang pada waktu itu pemimpin-pemimpin mereka yang masih menggunakan adat istiadat Yahudi ingin membawa mereka kembali menggunakan adat istiadat Yahudi dalam kehidupan mereka. Galatia ini adalah surat atau nasihat Rasul Paulus kepada jemaat untuk berdiri teguh. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan dalam kehidupan mereka. Karena Kristus
Karena oleh Kristus kita sudah mengalami kemerdekaan yang sebenarnya. Untuk itu jangan mau lagi kita diperhambakan dengan perhambaan itu. Yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia melalui Galatia 5 ini adalah yang pertama, jangan mengharapkan kebenaran kepada hukum Taurat. Salah satu tradisi yang dilakukan oleh keturunan Yahudi adalah bersunat. Bahkan mereka bersunat pada hari yang ke-8. Dan ini diwajibkan oleh para pemimpin mereka kepada jemaat-jemaat Galatia. Dari ayat 2 sampai ayat yang ke-6, Galatia 5 ayat 2 sampai yang ke-6, Rasul Paulus sangat menekankan bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan kehidupan mereka. Kalau mau melakukan hukum Taurat, jangan setengah-setengah. Mereka harus melakukan semuanya. Tetapi kalau mereka menggantungkan kehidupan mereka, kebenaran mereka kepada hukum Taurat, maka mereka berada hidup di luar kasih karunia Allah. Karena ketika sudah diselamatkan, maka Galatia 5 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Pagi hari ini kita belajar bahwa pembenaran kita kepada hukum Taurat itu tidak menjadi berarti. Itu pemahaman yang salah, di mana kita menggantungkan kebenaran kita kepada hukum Taurat. Karena kasih karunia Allah yang bekerja dalam kasih, kita diberikan kemerdekaan yang sesungguhnya, dan kita sudah tidak diperhambakan lagi dengan hukum Taurat. Untuk itu, hukum Taurat tidak menjadi berarti dalam kehidupan kita, namun yang berarti adalah iman kita kepada Kristus yang bekerja dalam kehidupan kita lewat kasih. Lalu yang kedua, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat untuk kembali kepada Injil yang sebenarnya. Kita mau baca di Galatia 5 ayat yang ke-7. Dahulu kamu berlomba-lomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Dahulu jemaat Galatia mengikut Kristus dan mereka mengikuti kebenaran atau belajar tentang kebenaran. Namun dengan adanya para pemimpin-pemimpin ini, mereka mulai terikat kembali kepada hukum Taurat. Nah, salah satu alasan mengapa Rasul Paulus menyampaikan bahwa pemahaman tentang sunat yang mereka terima adalah pemahaman yang kurang tepat. Dalam Galatia ayat yang pertama, ayat yang ke-11 berkata, dan lagi aku ini saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Dalam pelayanannya, Paulus juga menyampaikan tentang sunat, Bapak Ibu Saudara. Namun dalam pelayanannya menyampaikan firman tentang sunat ini, Paulus juga mengalami penganiayaan. Nah, ini yang dipertanyakan Paulus, jika sunat atau hukum Taurat itu dijunjung tinggi, mengapa dia harus masih menerima penganiayaan jika menyampaikan tentang sunat? Nah, dari sini kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa yang disampaikan itu bisa sama, yaitu tentang sunat tadi, tetapi memiliki makna yang berbeda. Nah, dalam kehidupan kita banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kita terima. Namun satu hal yang harus kita mengerti, tidak semua pengajaran berasal dari firman Tuhan. Setiap orang bisa menafsirkan firman itu dengan berbeda-beda. Segala pengajaran yang kita terima harus kita uji dulu, Bapak Ibu Saudara, dengan firman Tuhan. Apakah ini sesuai dengan firman Allah? Sehingga kita berada pada pemahaman yang benar, back to Bible, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau lebih berhati-hati lagi untuk kita mendapat pengajaran yang benar tentang firman Tuhan. Kita mau kembali menguji setiap pengajaran yang kita terima dengan kembali kepada firman Tuhan.
Lalu yang ketiga, Rasul Paulus menegaskan bahwa sekalipun kita dimerdekakan oleh kasih karunia Allah, bukan berarti kita bisa berbuat dosa lagi. Kita mau baca di Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Perubahan hidup itu wajib, Bapak Ibu Saudara, kalau menurut saya. Sekalipun keselamatan itu kita terima dengan cuma-cuma, bukan berarti keselamatan itu gratis, Bapak Ibu. Keselamatan dibayar dengan darah seorang pribadi yang suci dan mulia. Itu bukan harga yang murah. Selayaknya para pahlawan, kita hargai kemerdekaan mereka dengan membangun bangsa yang memiliki kualitas yang baik. Begitu juga dalam kehidupan kita. Karena kita sudah ditebus, kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa, maka mari kita membangun kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, penjajahan itu terjadi karena masyarakat Indonesia pada waktu itu kurang mendapatkan pendidikan, sehingga mereka kurang pandai, kurang mengerti. Nah, sama dalam kehidupan kita, ketika kita diperhamba oleh dosa, maka kita ini sedang dibodohkan oleh dosa-dosa itu. Sekarang kita sudah dibebaskan dari dosa. Jadi mari kita mau bangun kualitas kehidupan kita dengan kualitas yang baik. Jangan lagi mau diperbudak oleh dosa. Mari kita menjalani kehidupan kita dengan hidup di dalam roh, hidup di dalam Roh Kudus, supaya dosa tidak lagi mengikat kehidupan kita. Salah satu cara kita bisa terlepas dari dosa adalah hidup oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang akan menuntun kehidupan kita sejalan dengan Kristus. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan dan pemahaman yang diberikan Rasul Paulus dalam suratnya di Galatia 5 ini kepada jemaat Galatia, dan begitu juga dengan kita, memberikan pemahaman kepada kita untuk fokus kepada kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kita benar-benar dibebaskan dari segala ikatan kuk perhambaan. Pemahaman yang benar tentang kasih karunia membuat kita menerima kebenaran yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua dan menjadi kekuatan kita. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali untuk kami mengerti bahwa kami tidak dibenarkan oleh hukum Taurat, dan kami harus kembali kepada Taurat, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada pengajaran Kristus sendiri, bukan dari pengajaran-pengajaran yang lain. Dan kami harus membangun kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkualitas. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami, yang memampukan kami menjalani hari-hari kami dengan seturut apa yang Kristus mau dalam kehidupan kami, supaya kami tidak lagi diikat oleh kuk perhambaan, kami tidak diikat lagi oleh dosa dan hukum-hukum Taurat. Kami boleh dibebaskan hidup dengan berkemenangan di dalam Kristus, dibebaskan dari segala bentuk ikatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan kami dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.